Bab 16 Mengubah Pedang Melawan Ketidakadilan. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Kecuali, remaja misterius berkulit kecoklatan itu memiliki terlalu banyak kekotoran pada dirinya. Saat bertemu dengan air kolam, gumpalan gelap dengan cepat menyebar ke seluruh air kolam. Kakak, ding ding haus. Aku juga ingin minum air. Suara lembut seorang gadis kecil tiba-tiba terdengar dari keranjang. Ketika pemuda itu mendengar suara itu, dia segera naik dari air. Dia mengambil segenggam air jernih dan mengangkat kain compang camping dari keranjang. Ada seorang gadis kecil berukir batu giok pucat di dalamnya. Dia tampak baru berusia 2 atau 3 tahun dan rambutnya diikat seperti tanduk kambing. Matanya yang besar dipenuhi kepolosan dan sebening mutiara hitam. Pipinya yang pucat dan tembem serta ekspresi bingung membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Ding Hao mau tidak mau langsung teringat pada adiknya Ding Keer ketika dia melihat gadis yang cerdas dan imut itu. Gadis kecil itu menjerit kegirangan dan menundukkan kepalanya untuk meneguk air. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda dan menjilat bibirnya, mengerang dengan nyaman. Gadis kecil itu berbalik dan melihat para pejuang ganas di samping mereka dan berteriak kaget. Dia menyusut kembali ke dalam keranjang dengan ketakutan seolah keranjang kecil jelek itu bisa melindunginya dari semua bahaya di dunia. Pada saat inilah Ding Hao terkejut saat mengetahui bahwa pemuda kotor itu sebenarnya adalah seorang gadis. Air kolam menyapu lumpur di lengan dan kakinya, memperlihatkan kulit indah pucat seperti batu giok yang seperti batu giok gemuk domba dan menarik perhatian. Tidak heran dia memiliki sepasang mata yang indah. Ding Hao menghela nafas. Sekilas saja sudah cukup mengesankan. Sepasang matanya saja sudah lebih cantik dari gadis berbaju putih bernama Li Yiruo itu. Memang banyak orang aneh yang datang ke sini hari ini. Kemudian, suara menusuk tiba-tiba terdengar. Ah, kenapa airnya tiba-tiba menjadi kotor sekali? Li Yiruo yang sedang bermain dengan pelayannya tiba-tiba berteriak seolah-olah dia bertemu ular atau kalajengking. Dia melompat keluar dari kolam dengan ekspresi jijik dan marah. Ding Hao menoleh dengan heran. Dia melihat angsa kecil yang sombong, Li Yiruo dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia melihat ke sepanjang air kotor dan sepertinya menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah gadis kotor yang ada di dekatnya dan berteriak dengan tajam, "Dasar jalang, siapa yang mengizinkanmu mencuci tangan di sini? Beraninya kamu mengotori air, pergilah ke neraka. Apa kamu tidak melihatku bermain air di sini? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja?" Gadis misterius itu berhenti dan menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Dia tidak berusaha membela diri sama sekali. Dia tidak berbicara dan segera keluar dari air tanpa alas kaki. Setelah air kolam membersihkan kotorannya, terlihat kulit yang bersih dan tanpa cacat serta luka akibat ranting dan batu dalam perjalanannya. Ada bekas darah, dan kontras darah merah pada kulit pucatnya yang menakjubkan merupakan pukulan visual yang membuat orang merasa pusing. Mau tak mau seseorang merasa kasihan padanya. Kamu akan keluar begitu saja. Kamu bahkan tidak tahu cara meminta maaf, apakah kamu bisu? Dasar jalang bodoh, kamu benar-benar tidak mengenal batas. Qiu Xuang, pukul dia 100 kali dengan kejam. Ajari jalang ini pelajaran. Ketika Li Yiruo mengetahui bahwa kulit gadis misterius itu selembut dan sepucat miliknya, dia tidak tahu mengapa dia merasa marah. Tiba-tiba dia merasakan gelombang kecemburuan dan amarahnya meletus. Dia berbicara kasar dan memerintahkan pelayannya, Qiu Xuang, di sampingnya untuk mengeluarkan cambuknya dan memukul gadis misterius itu. Tamparan, pelayan wanita Qiu Xuang mengenakan kostum prajurit dan memiliki latar belakang seni bela diri. Dia melambaikan tangannya dan kudanya membuat bayangan, membentak punggung gadis itu dengan kejam. Kain compang camping beterbangan dan darah segar mengalir. Gadis muda misterius itu pasti tidak tahu seni bela diri apapun. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan dia tersandung sebelum jatuh ke tanah. Memukul, Qiu Xuang sang pelayan melambaikan cambuk di tangannya. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun, dan berada di puncak hidupnya di mana dia seharusnya polos dan cantik. Namun, ekspresi wajahnya yang sombong tidak sesuai dengan usianya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan cambuk panjang itu jatuh dengan kejam tanpa rasa kasihan. Saat gadis misterius itu mencoba menghindar, cambuk panjang itu membentaknya, meninggalkan bekas darah yang mengejutkan. Tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun sepanjang proses seolah-olah dia benar-benar bisu.
Dia juga tidak berteriak kesakitan. Bu Hoho, jangan pukul adikku. Jangan pukul dia. Bu Hoho, jangan pukul adikku. Gadis kecil yang kebingungan dengan rambut diikat seperti tanduk kambing itu akhirnya turun dari keranjang dengan berani. Meskipun dia menangis keras karena ketakutan dan air mata mengalir di wajahnya, dia telah memanjat dengan gagah berani. Dia ingin menggunakan tubuh mungilnya untuk memblokir cambuk adiknya. Namun, pelayan perempuan bernama Qiu Suang memandangnya dengan sinis dan kejam. Dia tidak berhenti sama sekali dan mencambuk gadis kecil itu. Jika cambuk itu benar-benar putus, nyawa gadis kecil berusia sekitar 2 atau 3 tahun itu akan terancam. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia segera mengaktifkan langkah menakjubkan. Tubuhnya berkedip-kedip dan seperti gumpalan asap, dia langsung berhenti di depan gadis kecil berkepang tanduk kambing. Dia membuka tangannya dan dengan santai mengulurkan tangan ke udara dan menangkap cambuk itu dengan cekatan. Pergelangan tangannya bergetar dan kekuatan gelap mengalir keluar, mendorong pelayan wanita Qiu Suang mundur 3 atau 4 langkah. Kamu bahkan tidak akan membiarkan seorang gadis kecil pergi. Ini keterlaluan, kata Ding Hao sambil mengerutkan kening. Perubahan mendadak ini menarik perhatian banyak orang. Pelayan perempuan Qiu Suang terkejut dan mundur selangkah. Dia tertegun dan memandang Ding Hao dari atas ke bawah sampai dia melihat bahwa dia mengenakan jubah yang terbuat dari kain kasar. Ekspresi jijik muncul di wajahnya, seperti induk kucing yang marah. Dia tertawa dingin dan memarahi, "Puff, siapa kamu, anak malang? Beraninya ikut campur dalam urusan Nona Yeruo. Aku akan memberimu pelajaran juga." Dengan itu, dia melemparkan kudanya dan mengeluarkan pisau bedah dari pinggangnya dengan dentang dan menyerbu ke arah Ding Hao. Dia pasti tahu bahwa cambuk itu tidak akan banyak merugikan Ding Hao, jadi dia memilih untuk menggunakan pedangnya secara langsung. Bilahnya berwarna perak dan tajam. Rasanya dingin dan menyeramkan. Itu menyerang Ding Hao, menyerang dadanya. Dia ingin membunuhnya. Ding Hao merasa marah dan ingin menunjukkan kepada pelayan yang sombong dan kejam itu apa yang bisa dia lakukan. Dia mengeluarkan pedangnya yang berkarat dari punggungnya. Dia melambaikannya dengan ringan dan lampu merah bersinar dan menyebar. Dentang. Terdengar dentang tipis saat bilahnya bertemu, menyebabkan ledakan bunga api. Bilah melengkung Qiu Suang terlepas dari tangannya. Kemudian, dia hanya merasakan guncangan di perutnya. Dia merasa seolah-olah sedang terbang di awan saat terlempar ke udara lebih dari 10 meter dan kemudian jatuh ke tanah dengan brutal. Dia tidak bisa bangun bahkan setelah sekian lama dan terlihat sangat menyedihkan. Sementara itu, pedang berkarat Ding Hao telah dikembalikan ke tempatnya di punggungnya. Ding Hao sudah bersikap lunak padanya dan tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan bagian belakang pedang untuk memukul perut Qiu Hong dan tidak melukainya. Jika tidak, dengan kemampuan pedang Ding Hao, dia bisa membunuh pelayan yang sombong dan kejam itu hanya dalam beberapa saat. Gadis misterius itu memeluk erat gadis kecil berkepang tanduk kambing itu dan menatap punggung Ding Hao. Tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya yang indah dan keras kepala akhirnya memancarkan sedikit kelembutan dan cahaya. Keterampilan pedang yang hebat. Pemuda kekar Xiao Chengxuan menyaksikan kejadian yang terjadi sebelumnya dan bersorak keras. Lagi pula, seseorang dapat dengan mudah melihat apakah seseorang mampu hanya dengan satu gerakan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan Ding Hao sebelumnya. Mereka hanya merasa bahwa watak pemuda tampan itu sedikit istimewa. Tapi kemudian mereka melihat Ding Hao mencabut pedangnya, menggunakannya, dan kemudian menyimpannya dalam satu gerakan cepat secara alami. Itu tidak terlalu cepat, tapi sulit untuk memahami lintasan pedangnya. Saat itulah mereka tahu bahwa mereka salah. Pemahaman pemuda itu tentang ilmu pedang sangat mendalam. Tentu saja, sorakan Xiao Chengxuan juga dimaksudkan untuk mempermalukan Li Chanyang dan orang-orang dari kota Xiang. Serangan Ding Hao telah membuat marah Li Yiruo yang sombong dan dingin. "Siapa kamu? Beraninya kamu menyakiti pelayanku?" Li Yiruo sudah mengganti sepatunya. Kostum prajurit wanita berkulit putihnya memamerkan sosok montok dan itu tidak seperti tubuh yang dirasuki oleh gadis berumur 14 atau 15 tahun. Dia memiliki senyuman dingin di wajahnya, tampak bangga dan perkasa seperti burung merak. Matanya sangat dingin. "Kami tidak diperbolehkan membuat keributan atau berkelahi di kolam pembersih pedang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang." Ding Hao juga orang yang keras kepala. Dia tertawa dingin dan berkata,
jika dia berani melakukan gerakan lain, dia tidak akan terluka begitu saja. Pemuda berwajah pucat Li Chanyang mendengar ini dan merasa lemah saat memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda seorang murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang? Ding Hao tertawa dingin dan tidak menyangkal hal itu. Karena kamu adalah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, maka aku tidak akan mempersulitmu. Sepupu, lupakan kejadian ini. Mata Li Chanyang bersinar. Sudah jelas bahwa dia tidak ingin menjadikan murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang sebagai musuh karena masalah yang tidak penting seperti itu. Meskipun kota Siang merupakan pemukiman manusia yang relatif kuat, kota ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh pencari ilmu pedang. Sekte yang berada di luar radius sekitarnya. Bahkan murid sekte biasa pun bisa setara dengannya, Tuan Muda Kota Siang. Terlebih lagi, dia datang untuk bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang dan mempelajari keterampilan, bukan untuk membuat musuh. Meskipun dia memiliki kerabat yang merupakan tetua dari cabang Sekte Pencari Ilmu Pedang sebagai pendukungnya, dia seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Tentu saja, yang terpenting adalah dia telah melihat keterampilan pedang Ding Hao yang tajam dan lancar dan mengetahui bahwa itu luar biasa. Dia salah mengira bahwa Ding Hao adalah murid elit dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dan tidak ingin menjadikannya musuh. Siapa yang tahu bahwa putri sombong yaitu Li Yiruo telah dipermalukan oleh Ding Hao. Dia telah dimanjakan dan tidak berniat membiarkan masalah ini berhenti. Gadis sedingin es itu menatap Ding Hao dengan tajam. Tatapannya seram dan keji seolah ingin mengingat Ding Hao selamanya. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, aku akan membiarkan masalahnya jika kamu membuat perempuan jalang itu datang dan berlutut di depanku dan menjilat lumpur dari sepatuku. Li Chanyang menghela nafas lega dan tertawa keras, itu mudah. Adik, ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Biarkan gadis kotor itu datang dan menjilatnya dan semuanya akan baik-baik saja. Gadis misterius itu mendengar ini, dan matanya yang indah bersinar karena amarah. Sayangnya dia lebih lemah. Dia harus menerima penghinaan seperti itu jika dia tidak ingin dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Dia telah mengalami banyak kesulitan sebelum akhirnya melintasi hutan belantara dan mencapai gunung di bawah Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dia melakukan semua ini hanya agar dia bisa mempelajari keterampilan di Sekte Pencari Ilmu Pedang dan menjadi seseorang yang kuat sehingga dia bisa mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia tidak akan menyerah hanya karena kejadian kecil yang terjadi di hadapannya saat ini. Ketika gadis misterius itu hendak menerima penghinaannya, suara tawa Ding Hao terdengar di telinganya. Dia menatap punggung Ding Hao dengan kaget. Kemudian, dia mendengar jawaban penuh tekad dari pemuda itu. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan kepadamu. Kolam pembersih pedang adalah milik Sekte Pencari Ilmu Pedang dan bukan milik pribadi. Apa salahnya jika seseorang membersihkannya? Permintaan ini tidak masuk akal. Maafkan pedang di tanganku. Aku tidak setuju dengan ini. Tatapan Ding Hao tajam dan dia tidak mau bergerak sedikit pun, tidak ingin menerima konsesi. Dasar bajingan, jangan menyesal melindungi perempuan jalang ini. Li Yiruo mengancam, wajahnya cantik, tapi hatinya kejam. Temperamen buruk Ding Hao memuncak. Dia tertawa dingin dan mengeluarkan pedang berkarat di belakang punggungnya dan mengayunkannya di depan dadanya. Ding Hao berkata dengan arogan, "Puff, kamu masih sangat muda namun kamu melontarkan kata-kata seperti perempuan jalang di sana-sini. Kamu memiliki wajah seperti bunga tetapi hati ular dan kalajengking yang berbisa. Menurutku kamulah yang menyebalkan. Hehe, aku harus ikut campur dalam urusan ini. Jika kamu tidak menyukainya, datang dan lawan pedang di tanganku." Kamu, Li Yiruo tercengang karena amarahnya. Dia telah dimanja dan dimanjakan sejak dia masih muda. Banyak pria yang memandangi wajah cantiknya dan berusaha mendekatinya seperti anjing yang mengeluarkan air liur. Mereka mengelilinginya setiap hari dan menuruti setiap keinginannya. Siapa yang menyangka bahwa pria di kolam pembersih pedang yang mengenakan pakaian kasar akan melawannya berkali-kali hanya demi wanita jalan kotor. Mungkinkah dia buta? Saya akan membunuh kamu. Li Yiruo merasa sangat malu. Dia berteriak dengan marah, Chen Wu, tunggu apa lagi? Bunuh dia, potong dia menjadi puluhan dan ribuan keping. Pria berkumis kekar bernama Chen Wu adalah penjaga utama pesta Kota Siang. Dia memandang Li Chanyang dengan canggung ketika mendengar itu.
Pemuda di depannya kemungkinan besar adalah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dan dia tidak berani menyinggung perasaannya begitu saja. Karena memang begitu, teman muda, aku minta maaf. Jika kamu bisa menahan 3 pukulan Chen Wu, maka masalah ini akan dianggap selesai. Li Chanyang mempertimbangkan masalah itu sejenak. Dia ingin para penjaga menguji kemampuan Ding Hao. Bersaing dalam seni bela diri dan belajar satu sama lain dianggap normal di dunia ini. Ding Hao tertawa dingin dan berkata dengan sinis, baiklah. Senang sekali melihat keterampilan gigih kota siang. Chen Wu mendengar ini dan menghela nafas lega. Dia telah melihat ilmu pedang Ding Hao sebelumnya dan tidak berani menganggapnya enteng. Dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan membuat gerakan memulai. Teman muda, aku minta maaf. Dengan itu, pedang panjang itu bergetar dan berubah menjadi 5 bunga pedang cemerlang yang menusuk ke depan. Ding Hao tidak menentangnya. Dia tidak panik dan dia melangkah dalam, langkah menakjubkan, bertarung dengan fleksibel. Sosoknya berkilauan dan dia menghindari pedangnya. Pedang berkarat di tangannya berdering dan dia menggunakan pukulan dasar pedang, pengaduk awan. Pedang berkarat itu berubah menjadi gumpalan cahaya merah yang merobek udara seperti lidah ular beludak, meluncur ke arah Chen Wu. Chen Wu tidak bisa menangkap pedang seperti kilat itu. Dia berteriak dalam hati dan segera menghindar. Mundurnya Chen Wu memungkinkan Ding Hao memahami pola pertempuran. Suara mendesing. Pedang panjang berbintik karat itu bersiul dengan jelas. Saat dia menggunakan pukulan pedang dasar ke-13, pengejaran angin, pedang itu berkilau dan kemudian meredup. Sosok Ding Hao berkedip dan cahaya pedangnya bergerak seperti angin. Itu segera menyelimuti seluruh bagian penting tubuh Chen Wu di dalamnya. Chen Wu terkejut. Dia tidak bisa melakukan apapun selain mundur. Ding Hao melangkah maju dengan cepat. Dia bertekad untuk tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bernapas. Gaya pedangnya berubah dan berubah menjadi pedang silang cepat. Cahaya merah menyelimuti ruangan dan aura pedang memenuhi ruangan. Ding Hao lebih unggul dalam pertempuran ini. Lampu merah pedang memaksa Chen Wu, seorang siswa bela diri 3 titik akupuntur, berputar. Dia berkeringat banyak. Dia memiliki banyak pengalaman bertarung dengan setan dan binatang buas. Namun, dia diselimuti oleh cahaya pedang Ding Hao yang menakutkan dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Situasi ini tidak bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya dari kedua belah pihak. Faktanya, kemampuan Chen Wu berada di atas Ding Hao. Namun, dia was-was dan tidak berani berusaha sebaik mungkin. Dan kedua, dia hanya melakukan pekerjaannya. Tidak perlu menyinggung siapa yang dia pikir adalah murid Sekte Pencari Ilmu Pedang hanya untuk nyonya mudanya yang manja. Karena itu, dia tidak sepenuhnya melepaskan kinya. Namun, mereka yang menyaksikan pertempuran tidak mengetahui sebanyak ini. Bagi mereka, Ding Hao adalah keberadaan iblis. Dia telah menggunakan rangkaian pedang silang cepat, yang sederhana dan bahkan tidak melepaskan kinya. Dia bergantung pada keterampilan pedangnya yang luar biasa dan menindas Chen Wu, seorang pria kuat yang pernah bertarung sebelumnya di garis antara hidup dan mati. Sungguh tidak percaya, sapuan pedang yang mengalir terlihat sangat biasa, tetapi di tangan Ding Hao, itu penuh dengan pesona. Tiba-tiba terasa cepat, lalu tiba-tiba menjadi lambat. Sulit untuk menangkapnya dengan mata. Dan jika seseorang melihatnya terlalu lama, mereka akan merasakan penglihatannya menjadi kabur dan kepala mereka pusing. Itu jelas merupakan tanda bahwa Ding Hao akan memahami pedang dengan sempurna. Penampilan pemuda itu biasa saja, tapi dia adalah ahli ilmu pedang. Sekte Pencari Ilmu Pedang memang merupakan sekte terbesar dalam radius 1000 mil. Kekuatannya tidak dapat diduga. Pria muda itu berpakaian biasa dan sepertinya bukan orang penting. Namun, ilmu pedangnya sangat menakjubkan. Mungkinkah murid-murid Sekte Pencari Ilmu Pedang semuanya sangat berbakat? Semua orang terkejut. Dentang. Saat itu, sekelompok percikan api tiba-tiba meletus dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya pedang berkarat Ding Hao dan pedang panjang Chen Wu bertemu. Kedua sosok itu bertabrakan dan langsung berpisah. Ding Hao bergoyang, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menyimpan pedangnya dan berdiri di tempat. Namun, Chen Wu tersandung dan mundur 4 atau 5 langkah. Wajahnya memerah dan kemudian, dia mendapatkan pijakannya. Chen Wu menarik napas dengan cepat dan memegang gagang pedangnya dengan pedang mengarah ke bawah. Ini adalah etiket standar ketika mengakui kekalahan. Dia menyatukan tinjunya dan berkata, "Teman muda, keterampilan pedang yang bagus."
Chen Wu telah mempelajari pelajarannya. Dengan itu, dia berbalik untuk kembali ke pengendara di kejauhan dan tidak mengatakan apapun lagi. Chen Wu kalah. Pemuda kekar Xiao Chengxuan yang sedang menonton di sampingnya memiliki kilatan aneh di matanya. Li Chanyang juga terdiam tak bisa berkata-kata. Keduanya seusia Ding Hao dan telah berpendidikan tinggi sejak mereka masih muda. Mereka mengira bahwa mereka sudah menonjol di antara rekan-rekan mereka. Tetapi dibandingkan dengan pemuda yang mengenakan pakaian kain kasar di depan mereka takut bahkan tidak bisa menahan pedang secepat kilat milik Ding Hao. Li Yiruo yang arogan juga menatapnya dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Kamu masih muda, namun kamu sombong dan tidak masuk akal. Kamu mempermalukan orang lain dengan santai hanya karena insiden kecil hanya karena kamu memegang kekuasaan. Bagaimana orang sepertimu bisa memenuhi syarat untuk memasuki sekte pencari ilmu pedang? Ingat, hanya karena kamu memiliki keluarga yang kuat bukan berarti mereka bisa melindungi harga dirimu yang menggelikan dan menyedihkan selamanya. Jika kamu tidak memperbaiki kebiasaan burukmu, suatu saat kesombonganmu akan menyebabkan kehancuran bagimu dan keluargamu. Ding Hao menatap Li Yiruo dengan dingin, memarahinya tanpa ampun. Gadis muda yang sangat cantik itu menjadi layu karena tegurannya. Dia marah tetapi tidak berani berbicara. Ini adalah pertama kalinya Li Yiruo merasa sangat takut. Pemuda di hadapannya tidak hanya memiliki ilmu pedang yang menakjubkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia memiliki aura yang mulia dan menakjubkan. Tidak peduli seberapa tinggi Li Yiruo memikirkan dirinya sendiri, dia tetap merasa rendah diri saat ini. Rasa rendah diri memenuhi hatinya dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Ding Hao tertawa keras, merasa sangat puas. Beberapa saat kemudian, dia berbalik untuk membantu gadis misterius dan gadis kecil berkepang tanduk kambing dan mereka berjalan ke kejauhan. Baru setelah dia melihat Ding Hao telah berjalan jauh sebelum Li Yiruo kembali sadar. Dia tidak berani percaya bahwa pria seperti itu telah memberinya pelajaran dan dia tidak berani membalas. Dia mengertakkan gigi dan memarahi dengan marah, "Bajingan, suatu hari kamu akan menyesalinya." Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan keras, takut Ding Hao akan mendengarnya, merasa sangat kesal. Tidak ada perubahan yang terjadi setelah itu. Mungkin karena kejadian tidak menyenangkan ini, semua orang merasa canggung. Oleh karena itu, kelompok dari kota Siang dan kota Qing yang tidak tinggal terlalu lama di kolam pembersih pedang. Setelah makan siang yang terburu-buru, mereka segera mengemasi kemah mereka dan berangkat mendaki gunung. Di tepi kolam pembersihan pedang, Ding Hao mulai bergoyang ketika kedua pihak pergi. Wajahnya pucat pasi, ada bekas darah di kelima jari tangan kanannya, dan mengalir ke jari-jarinya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dengan lembut untuk melihat pembuluh darah hijau meledak di bawah lengan kanannya. Ada luka tipis dan padat di sana. Hal ini disebabkan oleh guncangan dari ki pedang panjang Chen Wu. Kekuatan sebenarnya dari pengendara berkumis itu berada di atas kekuatan siswa bela diri 3 titik akupuntur. Dia 3 tingkat utama lebih tinggi dari Ding Hao, yang akan memasuki tingkat siswa bela diri. Jika bukan karena pertemuan ajaibnya di Gua Tebing Great Abyss, yang menyebabkan tubuhnya menjadi sangat kuat, lengan Ding Hao pasti sudah patah saat kedua pedang itu bertemu sebelumnya. Kekuatan fisik saya berada di atas pengendara berkumis, itulah sebabnya saya bisa membuatnya mundur hanya dengan kekuatan murni. Namun, dalam hal budidaya ki, perbedaan di antara kami terlalu besar. Saya akan terluka selama kami bertemu. Namun, dengan pengalaman tempur praktis seperti itu, aku telah belajar banyak. Ding Hao memejamkan mata dan duduk bersila di tepi kolam. Dia diam-diam memikirkan keuntungan dan kerugiannya dalam pertempuran sebelumnya. Sementara itu, dia dengan hati-hati menggerakkan ki di diafragma dan memberi nutrisi pada lengannya, perlahan-lahan menyembuhkannya. Sesaat kemudian, lengannya tiba-tiba terasa dingin. Ding Hao membuka matanya karena terkejut. Dia melihat gadis muda misterius berkulit kecoklatan dan kurus. Kepalanya menunduk saat dia diam-diam dan dengan lembut menggunakan kain bersih yang kasar untuk mencuci luka di lengannya. "Apa kamu baik-baik saja?" Ketika dia melihat Ding Hao membuka matanya, gadis muda misterius yang selama ini diam sambil menundukkan kepalanya sedikit. Suaranya sangat jernih, itu adalah suara yang menyenangkan seperti mutiara yang jatuh ke piring batu giok. Itu adalah suara malaikat. Ding Hao tercengang. Dia tidak menyangka gadis kurus itu akan memiliki suara yang begitu mengharukan. Omong-omong,
dia tidak mengeluarkan suara apapun bahkan ketika dia dicambuk oleh pelayan wanita Qiu Suang. Ding Hao mengira gadis itu benar-benar bisu. Tidak apa-apa, ini hanya cedera kecil. Aku akan melakukannya sendiri. Ding Hao mengambil kain basah itu darinya. Dia pergi ke tepi kolam dan mencoba membersihkan luka di lengannya. Setelah pertemuannya yang aneh di dalam gua, tubuhnya menjadi sangat kuat. Lukanya juga sembuh dengan sangat cepat dan lukanya tidak terlalu parah. Itu, terima kasih untuk barusan. Gadis muda misterius itu berkata dengan lembut. Terima kasih kembali. Ding Hao berhenti di tepi kolam dan membasuh wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kau di sini untuk mengikuti ujian masuk sekte pencari ilmu pedang? Ya, kamu membawa gadis kecil itu melewati hutan belantara sendirian. Ya, Ding Hao menghirup udara dingin dalam-dalam. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar beruntung karena tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Kalau tidak, dengan kekuatan lemah gadis itu, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan binatang yang paling lemah dan terkecil sekalipun akan mampu mencabik-cabik saudara perempuannya dalam hitungan detik. Namun, melihat luka-luka gadis itu dan pakaiannya yang robek dan compang camping, dia pasti mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan. Telapak tangan dan telapak kakinya yang telanjang robek, berdarah, dan penuh koreng. Ding Hao berpikir sejenak dan mengeluarkan karung kecilnya tempat dia meletakkan pernak-perniknya. Dia mengeluarkan jubah bersihnya yang terbuat dari kain kasar dan menyerahkannya padanya. Dia berkata, ada kolam dangkal di belakang pohon di sana. Cucilah kotoranmu dan ganti dengan pakaian ini. Kalau tidak, kamu tidak bisa mengikuti ujian masuk dengan penampilan seperti ini. Gadis muda itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia tidak bertindak malu-malu dan menerima pakaian itu. Dia berbalik dan pergi ke belakang pohon besar di dekatnya. Tak lama kemudian, suara percikan air terdengar. Gadis kecil dengan kepang tanduk kambing telah disembunyikan di keranjang dan tidak kotor. Pakaiannya juga sangat bersih. Anak itu mengedipkan matanya yang berair seperti mutiara hitam sambil memakan makanan kering Ding Hao dengan penuh semangat. Dia berkata dengan akrab, kakak, kamu benar-benar hebat. Keterampilan pedangmu bagus, dan kamu cukup tampan. Mengapa aku tidak memperkenalkan kepadamu seorang gadis super cantik? Ding Hao hampir meludah. Gadis kecil itu pasti berbakat. Dia baru berusia 2 atau 3 tahun dan sudah tahu cara makan biskuit daging sendiri dan sangat logis serta jelas ketika berbicara. Mungkinkah semua anak di dunia ini menjadi dewasa sejak dini? Hei, jangan lihat aku seperti itu. Aku serius. Hehe, apa pendapatmu tentang adikku? Dia wanita yang sangat cantik. Jika kamu tertarik padanya, aku bisa membantumu. Gadis kecil itu memandangi pohon besar di kejauhan dan cemberut. Dia menghabiskan salah satu biskuit daging Ding Hao dalam beberapa gigitan dan mulutnya dipenuhi sisa-sisa. Tangan gemuknya terulur secepat kilat dan mengambil biskuit kedua. Ding Hao terdiam. Gadis kecil berkuncir kuda itu agak aneh. Sejujurnya, Ding Hao telah membantu mereka sebelumnya bukan hanya karena dia tidak menyukai kesombongan Li Yiruo. Keras kepala dan kekuatan di mata indah gadis misterius itu, serta kelemahan kedua gadis yang saling bergantung satu sama lain, telah menyentuh hati terdalamnya. Ding Hao teringat akan kesulitan yang dia dan Ding Keer alami karena mereka bergantung satu sama lain. Dan dengan demikian, membantu mereka dengan kedok berisiko dengan berpura-pura menjadi murid sekte pencari ilmu pedang. Namun, Ding Hao tidak menyangka bahwa gadis muda misterius itu akan mampu lulus ujian masuk sekte pencari ilmu pedang. Karena dia tidak memiliki latar belakang seni bela diri dan tubuhnya sangat lemah. Dia jauh lebih lemah dibandingkan Ding Hao, dan pada dasarnya tidak memiliki harapan. Ia khawatir nasib kedua kakak beradik itu akan lebih menyedihkan lagi 5 hari kemudian. Langkah kaki pelan datang dari belakang mereka saat mereka berbicara. Gadis muda misterius itu sudah mandi di kolam dan mengenakan jubah panjang Ding Hao. Dia muncul dari balik pohon besar tanpa alas kaki. Ding Hao berbalik untuk melihatnya tanpa sadar dan tertegun. Di belakangnya, mendekati mereka, ada seorang gadis yang sangat cantik. Rambutnya yang tadinya kotor dan berantakan menjadi hitam dan halus, basah kuyup hingga pinggang. Tetesan air di rambutnya bersinar terang, memantulkan segudang warna. Kulit wajahnya pucat, seperti batu giok paling sempurna di dunia. Dan meskipun dia kurus, sulit untuk menyamarkan kecantikannya yang dapat membawa kehancuran pada kota jika dia tersenyum sekali.
Dan jika dia tersenyum lagi, dia bisa membawa kehancuran pada suatu negara. Karena jubah Ding Hao lebih lebar dari tubuh gadis itu, 1 inci kulit putih gioknya terlihat di kerahnya. Tulang selangkanya yang indah seperti batu giok yang terbuat dari lemak domba. Itu alami dan tanpa celah. Jubah warna abu-abu menyembunyikan luka di tubuhnya. Kakinya yang telanjang berwarna putih dan menarik perhatian. Jari-jari kakinya yang indah sangat indah. Garis-garis di pergelangan kaki dan betisnya sangat menakjubkan. Dia menginjak rerumputan hijau lembut dengan ringan, kecantikannya seakan keluar dari dunia ini. Ding Hao selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang fokus. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Gadis misterius itu melihat ekspresi Ding Hao yang tidak bisa berkata-kata, dan kilatan kegembiraan yang aneh melintasi kedalaman matanya. Kakak gadis kecil dengan kepang tanduk kambing, Ding Ding, tertawa gembira sambil melambaikan jari gemuknya di depan mata Ding Hao. Dia memasang ekspresi licik di wajahnya saat dia berkata, "Kamu bejat sekali, air liurmu mengalir ke tanah." Ding Hao akhirnya sadar kembali. Gadis misterius itu berjalan ke arah mereka, alami dan tenang dan membungkuk pada Ding Hao. Bibir merahnya bergerak sedikit saat dia berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan hidupku dan memberiku pakaian." Kemudian, dia menjentikkan jari rampingnya ke kepala gadis kecil dengan kepang tanduk kambing, Ding Ding, dengan ringan. Dia mengomel sambil tertawa, "Dasar bajingan, kamu nakal lagi." Ding Ding memegangi dahinya dengan tidak senang. Dia menatap gadis itu dan menggodanya, "Kak, biasanya kamu tidak memperlakukan pria lain dengan baik. Bajingan ini, dia jelas merupakan bakat yang matang sejak dini." Mereka tidak banyak bicara setelah itu. Mereka bertiga duduk di tepi kolam pembersih pedang selama beberapa saat. Ding Hao dengan hati-hati menjelaskan proses upacara penerimaan murid Sekte Pencari Ilmu Pedang yang akan berlangsung dalam 3 hari. Dia juga mengeluarkan barang keringnya sebelum pergi dan memberikan semuanya kepada para suster. Kemudian, dia memikirkannya dan meninggalkan 50 tael perak dan berkata, "Nona, sulit untuk memasuki Sekte Pencari Ilmu Pedang. Simpan tael perak ini jika Anda membutuhkannya. Setelah Anda mendaki gunung, sewalah rumah dan tinggallah di depan gunung dan bersiaplah dengan baik." Dengan itu, Ding Hao berbalik dan pergi. Pertemuan mereka seperti sebuah takdir. Tapi Ding Hao hanyalah seorang pelayan penyapu lantai. Dia hanya bisa merawat saudari-saudari miskin sampai sejauh ini. Gadis misterius itu memang luar biasa cantiknya, kecantikannya tak tertandingi. Namun, Ding Hao bukanlah seorang gek yang tidak bisa bergerak setelah melihat seorang gadis cantik. Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat, melangkah ke puncak dan mengendalikan takdirnya. Dia secara alami tidak memiliki motif tersembunyi terhadap gadis itu. Perpisahan sederhananya membuat para suster terkesan. Cahaya aneh menari-nari di mata Ding Ding. Sementara itu, gadis misterius itu melihat ke belakang Ding Hao. Dia ingin berbicara, tapi kemudian berhenti. Pada akhirnya, dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda, nama saya Xie Jiyu." Bahkan dia sendiri pun tidak tahu kenapa dia harus memberitahukan namanya kepada pemuda asing yang baru dia temui sekali. Ding Hao berhenti sebentar, tertawa lalu pergi dengan langkah besar. Xie Jiyu, itu adalah nama yang terdengar bagus dan unik. Saat dia melihat Ding Hao pergi dengan santai, mata gadis muda itu bersinar lebih terang. Matahari terbenam seperti warna darah, dan pegunungan hijau seperti gambar. Pemuda acuh tak acuh itu pergi dengan ringan. Adegan memabukkan itu tanpa disadari sangat membekas di hati gadis itu. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya tiba saatnya Sekte Pencari Ilmu Pedang akan membuka pintunya dan menerima murid. Pada hari itu, Ding Hao bangun pagi-pagi. Setelah bersih-bersih, dia berlatih permainan pedang. Setelah menenangkan diri, dia meninggalkan perkampungan kumuh dengan tenang seperti yang dia lakukan pada hari-hari sebelumnya. Kabut pagi seperti kabut, dan burung-burung berkicau dengan keras. Gunung depan Sekte Pencari Ilmu Pedang dipenuhi kehidupan. Orang-orang berjalan berkeliling dan itu adalah pemandangan yang bising. Bab 20 bagian pertama tes masuk sekte-sekte. Pencari Ilmu Pedang adalah sekte seni bela diri terbesar dalam radius 1000 mil. Banyak orang muda dan berbakat yang ingin bergabung dengan sekte ini. Karena itu, ada banyak anak muda berbakat yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian masuk sekte. Ada juga penjaga yang ada di sana untuk melindungi mereka,
utusan dari pemain besar di daerah sekitar, murid dan anggota sekte pencari ilmu pedang. Ada berbagai tipe orang yang sibuk. Ketika lonceng pencari ilmu pedang di gerbang gunung berbunyi 10 kali, ujian masuk sekte secara resmi akan dimulai. Ding Hao tidak menunggu di depan gunung. Sebaliknya, dia pergi ke kolam pembersih pedang di kaki gunung. Dia menghabiskan 2 jam untuk menyelesaikan tugasnya pada hari itu, dan kemudian menghabiskan 1 jam lagi untuk berlatih pedangnya di kolam pembersih pedang. Setelah itu, dia melompat ke dalam kolam dan mandi dengan baik serta berganti jubah bersih. Dia telah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya sebelum berjalan di jalur pegunungan menuju gunung depan sekte pencari ilmu pedang. Ketika dia tiba di alun-alun di gerbang sekte, upacara penerimaan murid telah dimulai lebih dari 2 jam. Ada lautan manusia di alun-alun besar dan sangat bising. Ujian masuk sekte dari sekte pencari ilmu pedang sangat sistematis setelah mengalami perkembangan dan perubahan selama lebih dari 1000 tahun. Itu dibagi menjadi 6 bagian utama: tes usia tulang, tes elemen, tes meridian, tes pemahaman, tes keadaan tubuh dan tes kemauan. Akan ada murid sekte dan tetua tertentu yang akan melaksanakan tes dan ada banyak pusat tes. Oleh karena itu, kemajuannya sangat pesat. Lebih dari 1000 anak muda yang datang untuk belajar telah tersingkir tanpa perasaan dalam 2 jam terakhir. Ada pula yang bersorak kegirangan karena telah melewati babak pertama. Sementara yang lain menangis terseduh-seduh dan mencoba bunuh diri karena gagal. Adegan suka dan duka hidup tersaji di alun-alun yang luas. Ding Hao tiba di area pendaftaran di tepi alun-alun. Ini adalah pusat ujian, tes usia tulang, yang merupakan tes pertama dari 5 tes besar. Seseorang akan lulus ujian asalkan hasilnya benar-benar kurang dari 15. Dan hanya dengan lulus ujian barulah pendaftar dapat memenuhi syarat untuk mengikuti ujian lainnya sehingga tidak membuang waktu. Seorang tetua berambut putih mengenakan jubah panjang berwarna perak duduk di kursi goyang bambu tua dengan tenang sambil memantau pekerjaan di konter pendaftaran. Ada lebih dari 10 murid generasi ketiga lainnya mengenakan jubah merah dengan garis hitam dan memakai cincin tajam di jari mereka. Mereka akan menyapukannya ke seluruh tubuh pendaftar dan setelah sedikit analisis, melaporkan usia mereka yang sebenarnya. 13 tahun, lulus. 9 tahun, lulus. 16 tahun, gagal. 21 tahun. Paman, kamu sudah sangat tua, tapi kamu berpura-pura muda dan mengikuti ujian. Gagal. 15,5 tahun, gagal. Murid generasi ketiga seperti hakim yang paling tegas. Mereka dengan lantang mengumumkan nasib masing-masing pendaftar. Setelah orang-orang yang berusaha menipu terungkap, beberapa merasa kecewa, beberapa memohon dengan sedih sementara yang lain menangis dengan sedihnya. Namun, mereka tidak akan menerima belas kasihan apapun dari sekte pencari ilmu pedang. Jika mereka membuat terlalu banyak keributan, akan ada murid sekte yang akan maju dan melemparkan mereka dari gunung. Ding Hao menghela nafas. Dia mengantri dan segera maju ke depan. Di belakang meja kayu hitam, berdiri seorang murid generasi ketiga yang tampan yang melirik Ding Hao. Dia tampak berusia 20-an. Dia berkata tanpa perasaan, "Ulurkan lenganmu, lengan kanan." Cepat, Ding Hao baru saja mengangkat lengan kirinya ketika dia merasa lengan bawahnya seperti disengat lebah. Rasanya sedikit mati rasa. Cepat sekali. Kemampuan murid generasi ketiga memang tak terduga. Ding Hao tidak bahkan melihat dengan jelas tindakannya. 14,5 tahun, lulus. Murid generasi ketiga yang tampan itu melihat warna yang dipancarkan cincinnya dan membuat keputusan, menunjukkan bahwa Ding Hao telah meninggal. Ding Hao menghela nafas lega. Dia telah akhirnya melewati langkah pertama. Di bawah tatapan iri dari rekan-rekannya, Ding Hao dengan cepat pergi ke meja kayu berikutnya. Dia mengambil tablet kayu miliknya dari murid generasi ketiga dari sekte pencari ilmu pedang. Tekstur halus pada tablet menjadi tanda bagi Ding Hao untuk berpartisipasi dalam 4 tes berikutnya. Di satu sisi terdapat pedang panjang yang sederhana dan perkasa sementara sisi lainnya diukir dengan angka 9989. Artinya, Ding Hao adalah anak ke-9989 yang lulus tes usia tulang. Setiap tahun, puluhan ribu anak muda datang ke sekte pencari ilmu pedang untuk berpartisipasi dalam tes masuk. Namun, pada akhirnya, hanya 2.000 orang yang mampu lulus 6 ujian utama dan menjadi murid dalam daftar tunggu sekte pencari ilmu pedang. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan tersebut.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setelah 2 tahun berkultivasi, 2.000 murid dalam daftar tunggu akan berpartisipasi dalam ujian besar kedua. Hanya mereka yang lulus yang dapat dikeluarkan dari daftar tunggu dan menjadi murid sejati dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka yang tidak lewat akan dikeluarkan dari gerbang. Terbukti bahwa jalan untuk menjadi seorang seniman bela diri di dunia ini penuh dengan kesulitan. 10 menit kemudian, Ding Hao membawa tokennya ke pusat ujian kedua. Disinilah tes elemen dilakukan. Di tanah tanpa batas, seniman bela diri mengolah ki yang memiliki 5 jenis elemen berbeda. Sejak zaman kuno, para seniman bela diri di negeri ini memiliki unsur-unsur yang sama seperti logam, kayu, air, api, dan tanah. Ada juga elemen langka lainnya seperti ruang, kegelapan, dan cahaya. Elemen setiap orang berbeda. Tujuan dari tes elemen adalah agar mereka dapat diajari mata pelajaran yang berbeda di masa depan dan membantu dalam memilih keterampilan, manual rahasia, dan berbagai pil. Ini bermanfaat bagi sekte tersebut karena mereka dapat membuat rencana kultivasi untuk murid-muridnya. Tentu saja, ini juga dapat menguji apakah seseorang memiliki bakat dalam berkultivasi. Semakin murni unsurnya, maka semakin baik pula jalur kultivasinya di masa depan. Mereka yang memiliki elemen campuran lebih lemah, dan itu berarti jalan mereka menuju kultivasi akan sangat sulit. Ada cukup banyak orang di pusat pengujian elemen. Di tengah-tengahnya ada lebih dari 10 platform yang terbuat dari batu hijau. Di atasnya ada meja batu hijau dengan lebar 2 meter dan panjang 20 meter. Di atas meja, ada 6 batu berbentuk oval seperti telur yang tingginya 1 meter. Mereka dibagi menjadi emas, kayu, air, api, tanah, dan spesies unsur langka yang digunakan untuk pengujian. Warnanya berbeda dan permukaannya halus. Di belakang meja batu, duduk 6 tetua sekte yang mengenakan jubah perak. Sebagian besar dari para tetua ini sudah lanjut usia dan sepertinya hembusan angin dapat menjatuhkan mereka. Namun, aura samar-samar menakutkan mengalir di tubuh mereka, membuat mereka terasa seperti gunung kuno. Semua orang merasa gentar dan mereka semua dengan patuh berdiri dalam antrean ujian, tidak berani menimbulkan masalah. Aura murid generasi ketiga lainnya yang mengenakan jubah merah dengan garis hitam juga tidak lemah. Mereka sibuk menilai, memberitakan dan mencatat hasil berbagai ujian. Anak-anak muda yang lulus tes usia tulang berbaris dalam antrian panjang dan tiba di depan meja batu. Pertama-tama mereka akan menyerahkan tablet mereka dan mencatat nomor mereka sebelum berjalan di sepanjang meja. Mereka akan menempelkan tangan mereka pada 6 telur batu besar yang mengilap. Selama seseorang bisa membuat telur batu bersinar, itu membuktikan bahwa dia memang memiliki semacam bakat unsur. Kilauan sinarnya menunjukkan apakah unsurnya murni atau tidak. No. 765 Zhang Fan, elemen logam, kelas D. No. 894 Lai Fei, elemen tanah, kelas B. No. 1467 Wu Mo Chou, elemen api, kelas C. No. 2250, Chao Yan, elemen air, kelas A. Saat kumpulan sinar bersinar dari telur batu, murid generasi ketiga di samping yang menilai dan merekam akan berteriak keras, menyatakan nasib penguji. Sama seperti sebelumnya, ada yang senang dan ada pula yang putus asa. Terutama nomor 2250, Chao Yan, yang berusia 13 tahun berpakaian bagus. Mendengar hasilnya, dia bersorak kegirangan dan memeluk orang tuanya. Memiliki elemen air kelas A, dia pasti dianggap jenius. Sedangkan Zhang Fan yang dinilai memiliki unsur logam kelas D berusia 14,5 tahun. Dia tampak biasa saja dan mengenakan baju besi tua dari keluarga pemburu. Ternyata latar belakang keluarganya tidak begitu baik. Dia ditemani oleh beberapa pemburu yang tampak galak. Ketika mereka mendengar hasilnya, Zhang Fan dan teman pemburunya tampak murung. Bakat semacam ini dianggap berada di kelas bawah. Jika dia tidak tampil baik dalam beberapa tes berikutnya, Zhang Fan mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk memasuki sekte pencari ilmu pedang. Dia tidak akan bernasib sama dengan seni bela diri sejak saat itu. Saat itu, kamu di sini juga. Ada suara terkejut di telinganya. Kamu di sini untuk mengikuti ujian, jadi kamu bukan murid sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao mendongak. Dia melihat pemuda kekar, Xiao Chengxuan dari kota Qingyang, yang dia temui di kaki bukit 3 hari lalu di dekat kolam pembersih pedang.
Xiao Chengxuan berjalan ke arahnya, menatapnya dengan ekspresi kaget. Ding Hao tersenyum ringan dan tidak menjelaskan dirinya sendiri. Haha, aku benar-benar ditipu olehmu hari itu, bajingan. Xiao Chengxuan tertawa keras. Remaja dari kota Qingyang memiliki alis seperti pisau. Dia sangat baik hati dan tidak mudah marah. Sambil dia berbicara, Xiao Chengxuan mencapai depan meja batu. Tuan muda kota Qingyang menyerahkan tabletnya dan kemudian pergi ke telur batu pertama dengan percaya diri. Saat dia menekankan tangannya ke permukaan, seberkas cahaya cemerlang melesat ke langit. Tingginya beberapa puluh meter dan menyilaukan. Pemandangan cemerlang ini mengejutkan banyak orang.